warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Faresyabila dari UPBJJ Yogyakarta dengan NIM 0451266864. Di sini saya mau membuat video terkait tugas 3 sesi 3 dari matkul Pancasila. Saya mengambil judul proses lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan gagasan dan musyawarah para pendiri bangsa. Proses utamanya terangkum dalam tahapan BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Sidang resminya yang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei 1945 hingga tanggal 1 Juni 1945 dengan agenda perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Dari sidang ini menghasilkan 3 usulan dasar negara, yaitu yang pertama usulan dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengusulkan 5 asas secara lisan, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua dari Supomo tanggal 31 Mei 1945 yang mengusulkan 5 dasar, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga dari Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang menyampaikan usulan 5 dasar negara yang sekarang disebut Pancasila. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang pertama tersebut, maka dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 untuk merumuskan lebih rinci tentang dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang masuk. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan naskah dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta tercantum pada alinea keempat dengan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian dilanjutkan dengan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti oleh PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas melanjutkan persiapan kemerdekaan. Sebelum sidang PKI pada 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta berdiskusi dengan tokoh-tokoh Islam mengenai keberatan perwakilan dari Indonesia Timur terhadap sila pertama dalam Piagam Jakarta yang dinilai diskriminatif. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang baru merdeka, para tokoh termasuk yang berasal dari kelompok Islam menyepakati perubahan kalimat pada sila pertama. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusan final yang kita kenal saat ini. Rumusan final yang kita kenal saat ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut refleksi saya pribadi, proses lahirnya Pancasila mengajarkan beberapa pelajaran berharga, yaitu semangat kompromi dan musyawarah, pentingnya persatuan di atas perbedaan, dan nilai-nilai universal yang digali dari akar budaya bangsa. Serta ada relevansi menurut saya bagi generasi muda saat ini, yaitu nilai-nilai Pancasila sangat relevan dan mendesak untuk dihayati oleh generasi muda, terutama di era globalisasi dan digital ini. Relevansinya yaitu sebagai toleransi dan kerukunan di sila pertama dan 3, etika digital dan kemanusiaan pada sila kedua,
partisipasi aktif dan kritis pada sila keempat, serta keadilan sosial dan gotong royong pada sila kelima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.